Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan satu topik yang baru. Karena topik kita ini kan disusun setiap 2 bulan sekali ya. Nah, bulan September dan Oktober ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu topik yaitu mendengar. Katakan bersama-sama mendengar. Ya. Nah, kata-kata ini muncul begitu kuat Bapak Ibu Saudara, terutama ketika saya berkhotbah di depan hamba-hamba Tuhan Gereja JKI ya, karena bulan Agustus kita ketempatan gereja kita ini menjadi tempat untuk seluruh hamba-hamba Tuhan Gereja JKI Kota Semarang dan sekitarnya, termasuk ada Kendal itu masih gabung di Kota Semarang, dan mereka semua kumpul di sini. Lalu saya menyampaikan firman tentang pentingnya seseorang mendengar firman Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sejauh mana sebanyak Anda mendengar, demikianlah kehidupan Anda akan menikmati ketenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini, hari-hari yang semakin jahat ini, Bapak Ibu, sangat penting kita memperhatikan apa yang kita dengar. Amin. Ya. Karena apa yang kita dengar ini akan menentukan bagaimana kita menyikapi, meresponi, menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kalau Anda mendengar berita-berita yang buruk, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu Saudara, maka demikian juga kita akan menjalani kehidupan kita dengan takut, cemas, stres, dan khawatir. Tapi berbeda ketika Anda mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang menyenangkan, maka kita akan menjalani kehidupan kita itu dengan apa, saudaraku? Dengan tenang. Amin. Coba saya tanya, berapa banyak yang suka mendengarkan kabar buruk? Bisa angkat tangan. Wah, enggak ada kan? Coba tanya kiri kanannya, kamu suka dengar kabar baik atau kabar buruk? Ya, saya percaya semua kita pasti pengennya apa? Mendengarkan kabar baik Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka mendengarkan kabar yang buruk, kabar yang tidak baik. Tapi kenyataannya, entah kita sadari atau tidak, dunia ini dipenuhi sekali dengan kabar-kabar yang buruk Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak sekali orang-orang yang stres di luar sana. Banyak sekali orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Mereka tidak bisa merasakan ketenangan, kedamaian, atau kalau dalam kita disebut dengan rest in His peace, bukan rest in peace Bapak Ibu Saudara. Kalau rest in peace kan mati. Nah, mereka tidak bisa merasakan ketenangan. Bahkan mereka berusaha, berjuang sedemikian rupa supaya mereka bisa mendapatkan yang namanya ketenangan dalam hidup ini. Tapi alih-alih mereka mendapatkan, justru mereka kecapean, kelelahan karena mereka stres dan tidak bisa mendapatkan yang namanya ketenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Karena hidup mereka dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, tayangan televisi, materi-materi di WhatsApp, ya, tayangan-tayangan di YouTube, Instagram, Facebook, seluruh media sosial kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang buruk Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ini terakhir marak lagi Bapak Ibu Saudara, bunuh diri, ya kan? Kemarin seorang dokter, ya kan, yang masih muda sekali mengambil praktek dokter spesialis dan ternyata harus mengakhiri dirinya dengan seperti itu. Dan kemudian setelah ayahnya mendengar anaknya seperti itu, ayahnya terpukul, jatuh sakit, lalu dia meninggal juga Bapak Ibu Saudara. Lalu beberapa waktu lagi ada seorang remaja putri usia mungkin sekian belas tahun Bapak Ibu Saudara juga mengakhiri dirinya dengan meninggalkan surat untuk mamanya. Ma, aku capek, aku mau nyusul papa aja. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini bertebaran sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu hari-hari ini muncul dalam perenungan saya tentang mendengar. Bagaimana Anda mendengar itu akan menentukan Anda menjalani kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Dengarkan kabar baik saja. Amin. Yuk sama-sama katakan, aku suka mendengar kabar baik. Ya, sekarang beritahu kiri kananmu, katakan, kamu juga harus dengar kabar yang baik-baik saja ya. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Ya.
Hari ini putuskan dalam hidup ini hanya untuk mendengarkan hal-hal yang baik saja. Amin. Ya, karena hal yang baik akan membuat kehidupan kita baik. Hal yang buruk akan membuat kehidupan kita menjadi buruk. Nah, tema kita di sepanjang 2 bulan ini adalah mendengar dan beristirahat. Saya percaya dan yakin karena firman Tuhan memberitahukan ketika Anda mendengar dengan baik, maka Anda akan menikmati istirahat yang baik. Amin. Ketika kita mendengar hal yang tidak baik, maka kita akan sulit untuk beristirahat dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kita akan gelisah, kita akan khawatir, cemas, ya, karena kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Nah, karena itulah di hari-hari yang jahat, di hari-hari yang semakin gelap ini, penting sekali Bapak Ibu Saudara memperhatikan apa yang kita dengar. Lebih keras lagi, apa yang kita dengar. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Yakub juga menyampaikan, ya, penting sekali kita mendengarkan kabar baik. Tidak semua, ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta memberitakan kabar baik juga di mimbarnya. Nah, tapi kita bersyukur di tempat ini, di mimbar ini Anda hanya diberitakan kabar baik. Amin. Ya, kemarin saya mengunjungi salah seorang jemaat kita yang sudah lama sekali tidak ke gereja. Ya, kita ngobrol, saya menguatkan. Lalu dia tanya seperti ini, kalau manggilkan bro gitu ya, karena seletengan gitu umurnya. Bro, besok ini ada tempat yang menghadirkan seorang pendeta terkenal. Dia mengadakan seminar tentang pasutri. Nah, ini sebuah gereja ya, bayar sekian ratus ribu. Enaknya ikut apa enggak? Saya bilang gini, lawang kamu yang gratis saja ada, kenapa harus bayar mahal? Maksudnya dengar Yesus saja kan enak, kenapa mesti dengar yang berbayar? Nah, itu yang pertama. Terus saya tanya, saya bilang gini, kita ini datang ke sana kan karena kita tidak mampu menjalani pernikahan kita. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Orang-orang yang datang ke seminar-seminar itu kan karena mereka merasa kesulitan, kepayahan dalam menjalani pernikahan mereka. Sehingga mereka berpikir mereka akan mendapatkan jalan keluar melalui seminar itu untuk mereka bisa membangun pernikahan yang baik. Ya. Nah, saya ngomong gini, nanti ya narasumbernya ini akan ngomong, ini loh supaya kita bisa menjalani pernikahan yang baik. A ini, B ini, C ini. Terakhirnya penutupnya pasti gini. Sekarang kalau Anda mau berubah, keputusan ada di tangan Anda. Nah, saya ngomong, lawang kita ini datang karena kita nggak mampu, ya. Lah terus dengar seminar, terus dikasih tip, terus dikunci dengan kalau Anda mau berubah, keputusan ada di tangan Anda. Ya pulang dengan sama saja Bapak Ibu Saudara, nggak ada hasil. Orang kita datang karena kita nggak mampu kok, malah ditambahin pengetahuan yang banyak. Nah saya bilang, itu seperti hukum Taurat. Hukum Taurat itu cermin yang bagus. Dia bisa menunjukkan semua kesalahan kita. Ketika Anda bercermin, Bapak Ibu Saudara, Anda akan tahu. Oh ya ampun, ada jerawat di sini. Oh ternyata mataku merah, tahu. Tapi cermin itu tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan atau mengubah, membersihkan jerawat itu. Nah berbeda dengan Injil kasih karunia. Dia menunjukkan Bapak Ibu Saudara betapa lemahnya kita. Lalu dia menawarkan dirinya bahwa dia akan menyelamatkan kita. Amin. Nah itulah Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang, yang akhirnya malah konseling pernikahan di sana. Dia tanya, bagaimana caranya kita menjadi seorang istri yang menghormati suami? Saya jawabannya gampang. Kamu harus belajar melihat suamimu adalah Kristus. Maka dengan sendirinya kamu akan menghormati dia. Betul Bapak Ibu Saudara. Lalu dia bilang, ini intermezzo tapi kayaknya penting juga kita dengar Bapak Ibu Saudara. Dia bilang gini, maksudnya apa gitu? Loh gampang, kamu lihat suamimu sekarang seperti apa? Apakah kamu melihat dia sebagai seorang pria yang gagal, pria yang dingin, pria yang tidak bertanggung jawab? Nah makanya akan sulit kita menghormati dia. Tapi kalau dalam kebenaran, dalam iman kita melihat suami kita tanpa kita melihat kenyataan. Kita percaya suami kita adalah gambaran Kristus bagi kita. Maka dengan sendirinya ibu-ibu akan mengalir kasih untuk kita bisa menghormati suami kita. Amin. Enggak perlu dipaksa-paksa. Suaminya pernah ngomong gini, aku ini kepala,
gitu. Waduh Bapak Ibu Saudara, kamu harus tunduk sama aku. Enggak bisa. Semua harus kembali kepada Kristus. Saya bilang semua masalahmu itu kuncinya cuma satu. Kembali datang gereja, dengarkan Injil, kamu pasti diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di hari-hari yang jahat ini, mari kita berusaha, kata Rasul Paulus. Hanya satu hal saja yang perlu kita usahakan Bapak Ibu Saudara. Bukan hidup benar, bukan hidup kudus. Bukan berusaha untuk baca Alkitab setiap hari 10 pasal. Bukan berusaha untuk berdoa pagi, siang, dan malam Bapak Ibu Saudara. Alkitab di perjanjian baru menekankan satu-satunya yang perlu kita usahakan adalah masuk dalam tempat perhentian. Amin. Artinya berusaha untuk tenang, berusaha untuk rest. Makanya tema rest ini akan menjadi tema kita sepanjang umur hidup gereja kita. Tema pokok ya. Kita akan meracik pengajaran-pengajaran yang membuat kita Bapak Ibu Saudara bisa semakin rest, semakin tenang, semakin rest, semakin tenang. Nah, salah satu hal yang penting untuk kita bisa semakin tenang adalah memperhatikan apa yang kita dengar. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dosa pertama kali terjadi di mana? Di Taman Eden. Nah, Anda tahu dosa pertama kali yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa itu karena gagalnya Adam dan Hawa dalam mendengarkan perkataan Tuhan. Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, "Hai manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali satu pohon saja, yaitu pengetahuan baik dan jahat." Lalu iblis datang dalam rupa ular. Iblis juga berkata kepada Hawa, "Hawa, salah yang Tuhan ngomong. Justru yang dilarang itu yang paling penting, yang baik buat kamu. Kalau kamu makan buah yang dilarang ini, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan." Lalu Hawa memilih untuk mendengarkan apa yang iblis katakan. Dan perkataan iblis adalah perkataan yang apa saudaraku? Menghancurkan. Dan apa yang terjadi? Demikianlah kehidupan Adam dan Hawa. Mereka jatuh di dalam dosa yang hari ini dosa itu menjalar dalam kehidupan seluruh umat manusia. Dan oleh itulah Yesus juga datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi dosa pertama kali itu terjadi karena gagalnya manusia mendengar. Manusia lebih memilih untuk mendengar perkataan si jahat ketimbang mendengar perkataan Tuhan. Hari ini jemaat, pilihlah, putuskan untuk kita memberikan telinga kita hanya untuk mendengar perkataan Tuhan. Amin. Jangan dengarkan perkataan si jahat, jangan dengarkan perkataan suara-suara yang tidak baik, suara tetangga, suara manusia yang tidak baik, yang melemahkan. Kalau Anda bingung, A bilang gini, B bilang gini, orang tua bilang seperti ini, mertua bilang seperti ini. Ini gimana ini, mana yang harus saya pilih? Dengarkan firman Tuhan. Amin. Kalau bos bilang gini, bawahan bilang gini, lalu kita terjepit di tengah-tengah, aku harus bagaimana? Pilihlah untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Amin. Jangan dengarkan suara-suara yang lain daripada suara Tuhan. Apalagi itu suara datang dari orang-orang yang tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Karena itu justru akan merusak kehidupan kita, menghancurkan kehidupan kita. Di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Artinya, kalau ada orang menasihati kita, dia di luar daripada Yesus, nasihatnya semuanya terlihat baik, tapi semuanya kosong, tidak ada artinya bagi kita. Tapi satu kata dari Tuhan sanggup mengubahkan total kehidupan kita. Amin. Karena itulah seorang perwira berkata apa saudaraku? Guru, Tuan, kamu gak perlu ke rumahku untuk datang tengok hambaku dan tumpangkan tangan sehingga hambaku sembuh. Cukup sekarang ini katakan satu kata saja. Aku percaya hambaku akan sembuh. Amin saudaraku. Jadi hari-hari ini perbanyaklah diri, usahakan kita untuk mendengarkan kabar baik. Semakin banyak Anda mendengarkan kabar baik, semakin Anda akan tenang dalam menjalani kehidupan ini. Amin saudaraku. Nah berikutnya,
Mari kita baca ayat pertama saudaraku. Ibrani pasal 4, kita akan membahas satu pasal ini, Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan menerangkan dengan cepat untuk kita semua. Dan inilah yang menjadi ayat-ayat tema kita tentang mendengar dan beristirahat. Ayat pertama, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada. Katakan waspada. Ya, tepuk kiri kanannya katakan waspada. Wah, ya kan? Siapa dulu yang waktu bilang waspada itu siapa namanya? Yang dulu ada tayangan apa? Hah? Bang Napi ya, waspada, waspada ya kan. Nah, Alkitab juga bilang, baiklah kita waspada. Nah, apa yang dimaksud dengan waspada ini? Kenapa kita harus waspada? Apa yang harus kita waspadai? Mari kita baca bersama-sama kalimat berikutnya. 2, 3. Supaya jangan ada seorang di antara kita yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian itu masih berlaku. Amin, saudaraku. Jadi apa yang harus kita waspadai jemaat? Supaya kita tidak apa saudaraku? Ketinggalan. Bukan ketinggalan kereta, bukan ketinggalan nonton bioskop Bapak Ibu Saudara, tapi ketinggalan untuk masuk. Masuk kemana saudaraku? Masuk ke dalam perhentian Tuhan. Amin. Karena di dalam perhentian Tuhan Anda akan menikmati padang rumput yang hijau, aliran air yang tenang. Amin. Rasanya tenang, nyaman di bumi seperti di surga. Apa yang kita rasakan hari ini di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Kita merasakan surga di bumi atau kita merasakan neraka di bumi Bapak Ibu Saudara. Nah, saya berdoa semakin banyak Anda mendengarkan Injil, semakin Anda akan merasakan surga di bumi, di dalam pekerjaan Anda, di dalam pernikahan Anda, di dalam apapun yang Anda kerjakan, yang Anda jalani. Ya. Jadi ini yang penting kita waspadai Bapak Ibu Saudara. Satu hal saja kata Tuhan Yesus, duduk mendengarkan firman. Rest and ya, mendengarkan perkataan Tuhan. Amin jemaat. Karena itulah yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari hidup kita. Nah, ayat yang kedua dikatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ya, mereka di sini adalah bangsa Israel. Tetapi firman pemberitaan itu, siapa firman pemberitaan itu saudaraku? Yesus. Ya, Yesus adalah firman yang telah turun menjadi sama seperti kita. Dia penuh dengan kasih, karunia, dan kebenaran. Amin. Tetapi Yesus itu tidak berguna bagi bangsa Israel. Justru sebaliknya mereka menyalibkan Yesus sang firman yang hidup itu. Dan firman pemberitaan itu tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak hanya mendengar, tapi kita juga terus mendengar dan terus merenungkan sampai firman itu menjadi bagian yang memimpin kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka juga diberitakan firman yang sama, tapi mereka firman itu tidak berguna dalam hidup mereka. Saya berdoa di tempat ini kita semua mendengarkan firman kesukaan yang sama, kabar kesukaan yang sama, tapi firman itu berguna bagi kita semua. Amin. Ya, karena kita mendengarnya bersama-sama dengan kita mempercayainya. Kita katakan amin dalam setiap firman-firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan di tempat ini. Amin. Oleh worship leader di tempat ini. Setiap kali mereka yang ada di mimbar, mereka menyampaikan kata-kata yang baik, firman yang membangun, katakan amin. Yes, kalau kita sulit memperkatakan firman Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah pakai orang-orang yang luar biasa untuk menciptakan lagu. Supaya Anda bisa memperkatakan firman melalui apa? Bernyanyi saudaraku. Aku diberkati. Nah itu Anda memperkatakan firman, memperkatakan janji. Tapi dengan lagu. Nah makanya kalau nyanyi beribadah harus semangat. Amin jemaat ya. Kita sedang memperkatakan janji firman Tuhan. Jangan gini. Aku diberkati. Gini nih kira-kira Anda itu lagi mikir, maksudnya orang itu lagi mikir, aku ini diberkati apa ora sakjane ya kan.
Kita hidup oleh iman. Amin. Sekalipun kenyataannya hari Sabtu toko kita sepi, nyenyet. Tapi hari Minggu kita tetap dengan iman percaya. Aku diberkati, yes. Aku dilimpahi, amin. Ya kan? Wah, semangat, amin. Nah, kalau kita semangat, kita membakar teman-teman kita yang lain. Mereka semangat semua. Amin, jemaat. Ya. Jadi ketika kita puji-pujian, kita memperkatakan firman. Kita mempercayai firman yang kita dengarkan. Dan firman itu, kata firman Allah, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Tidak sia-sia. Nah itu. Nah berikutnya, ayat 3. Sebab kita yang beriman. Amin. Haleluya. Ya, Alkitab menyebut kita ini adalah orang yang beriman. Ya, beritahu kiri kananmu, katakan kamu orang yang beriman. Ya. Terlepas dari kenyataan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tapi firman Tuhan tidak pernah menilai kita berdasarkan kenyataan hidup yang kita jalani. Firman Tuhan selalu melihat hidup kita dari kebenaran. Amin. Sekalipun Anda masih jatuh bangun di dalam iman. Anda merasa imanmu kerdil. Anda merasa Anda sudah tidak punya iman. Tapi hari ini Alkitab memanggil Anda semua sebagai orang yang beriman. Amin. Haleluya. Kita semua yang beriman, kata firman Allah apa saudaraku? Mari kita baca sama-sama. Akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Dia katakan. Amin. Semua kita, kata firman Tuhan, akan masuk ke tempat perhentian itu. Amin, saudaraku. Ya. Sehingga seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka, nah ini bicara bangsa Israel, takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaan Tuhan itu sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saudaraku, Tuhan kalau bekerja itu dalam kekekalan. Dia tidak bekerja seperti manusia bekerja, case by case. Ada masalah, baru kita bekerja menyelesaikan masalah. Manusia demikian, tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tahu semua masalah kita. Dari sejak kita lahir sampai kita pulang ke surga. Amin. Dalam kekekalannya inilah Dia bekerja untuk memulihkan kita, saudaraku. Dan Alkitab berkata pekerjaannya sudah selesai. Amin. Sehingga Tuhan mau hari ini Anda melihat kehidupan kita sebagai kehidupan yang sudah selesai. It is finished. Kalau Anda lihat tayangan bola, siaran langsung sama siaran ulang. Lebih deg-degan siaran langsung atau siaran ulang? Siaran langsung, saudaraku. Sekalipun kita tahu misalnya tim pilihan kita tim A. Tim A ngegolin 1. Lalu berikutnya tim B 1. Tim B 1 lagi jadi 2-1. Menit tinggal 1. Waduh, kita deg-deg plus. Ternyata Bapak Ibu Saudara di menit-menit terakhir tim pilihan kita tim A masukin 1, 2 sama. Lalu beberapa puluh menit tambahan 2 sama terus sampai akhirnya terjadi apa? Penalti. Dan penalti akhirnya tim A menang. Loh Bapak Ibu Saudara, ya kan? Tapi kalau kita nonton langsung, waduh takut kita. Waduh piye. Apalagi begitu babak penalti muncul, deng gitu. Waduh saya kalau udah penalti Bapak Ibu Saudara, hawane pengen tak pateni aja TV-nya. Rasanya aduh jantung ini deg gitu. Ya kan, waktu timnas kita lawan mana itu ya. Wah itu kan penaltinya serem, Korea. Dan ternyata menang timnas kita. Waduh, ikut senang padahal belum semifinal, belum final ya kan. Nah, baru penyisian. Jantungnya rasanya deg. Bayangkan hari ini kalau kita menjalani kehidupan seperti orang nonton tayangan langsung sepak bola dan sedang ada di situasi lihat penalti. Waduh, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus penuh kebaikan. Dia selesaikan semua cerita pertandingan kita. Dia bilang kita adalah pemenangnya. Amin. Saudaraku. Jadi waktu kita lihat tayangan ulangnya, kita nonton santai. Yang belum lihat hasilnya, dia bingung. Iki menang sopo janjane? Kita bisa ngomong, santai wae, pokoknya pasti tim A menang. Kok iso? Lu ini udah ketinggalan 2-1 kurang sekian menit loh. Tenang, nanti menit terakhir tim A akan masukkan 1 gol, lalu posisinya 2 sama. Lalu sampai penalti 2 sama. Dan kemudian penalti yang menang tim A. Waduh enak. Ketika Anda menghadapi diagnosis dokter, Anda sakit ini, Anda sakit ini, Anda sakit ini, Anda bisa berkata Bapak Ibu Saudara bahwa penyakit ini tidak akan mendatangkan
kematian, tapi penyakit ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidupku. Dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Amin. Ketika Anda kekurangan, rekening Anda menipis, pekerjaan tidak baik, Anda bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berkat ada di atas kepala orang benar, kebajikan, kemurahan, memburu aku seumur hidupku. Aku orang yang beruntung, aku orang yang dikasih Tuhan. Berkat berdatangan dari segala penjuru. Amin. Jadi Anda nggak bingung kayak orang nonton siaran langsung, waduh, piye nih, aku kok didiagnosa dokter seperti ini. Aduh piye nih, rekening menipis, pekerjaan sepi, kebutuhan tambah banyak. Bapak Ibu Saudara, itu orang yang seperti nonton tayangan bola siaran langsung. Tapi hari ini mari kita belajar bahwa kita menjalani kehidupan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Pekerjaan Anda sedang tidak baik, bukan berarti kehidupan Anda sedang tidak baik. Tuhan pemelihara kehidupan kita. Amin. Bahkan masa depan anak-anak kita sudah dijamin oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kita belum bisa mempersiapkan masa depan mereka, Tuhan sudah mempersiapkannya. Apa yang Tuhan katakan? Aku sudah mempersiapkan hari depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Dan janji Tuhan untuk kita apa? Anak cucunya pasti tidak akan. Nah, amin. Katakan yuk sama-sama, anak cucuku. Loh, pakai ku ya kan? Ayo, 2, 3. Anak cucuku pasti tidak akan minta. Amin. Ya, sekarang kasih tahu kiri kanannya, katakan anak cucumu juga. Amin. Itu artinya apa, saudaraku? Tuhan yang akan menjamin. Amin. Jauh sebelum kita punya anak, jauh sebelum kita punya cucu, Tuhan sudah bekerja jauh melampaui waktu yang kita akan jalani. Dan Dia berkata, sudah selesai. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita orang tua kita bisa rest, kita bisa tenang dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Dan juga semua yang anak-anak cucu kita butuhkan. Amin. Sekalipun kita mungkin hari ini menjadi opa, oma yang tidak memiliki apapun untuk kita tinggalkan kepada anak, kepada cucu, bukan berarti anak cucu kita akan meminta-minta. Karena firman Tuhan sudah berkata, anak cucu kita pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Lalu berikutnya, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaannya. Demikian juga kita semua. Amin. Kita berhenti dari segala susah payah kita. Amin, jemaat. Kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, melihat tayangan YouTube, datang ke gereja setiap minggu. Kita dengarkan sebanyak mungkin Anda bisa mendengarkan firman. Supaya semakin banyak Anda mendengar, semakin kita akan masuk dalam tempat perhentian, menikmati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat yang dikatakan di ayat yang ketiga, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku ini, sumpah Tuhan dalam murkanya pada waktu itu. Ini kejadiannya tentang kisah Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 orang pengintai. Ya, mereka tergabung dalam kisah di perjanjian lama, 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa dan bangsa Israel untuk mengintai tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang Israel, yaitu tanah peristirahatan, tanah Kanaan, ya, yang disebut oleh Tuhan tanah perjanjian, tanah perhentian itu. Nah, kita lihat ayat yang kelima. Dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini ayat yang menceritakan ketika bangsa Israel mereka memberontak kepada Tuhan, ya, karena mereka mendengar, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa negeri Kanaan yang mereka akan masuki ini adalah negeri yang sangat menakutkan. Karena negeri itu didiami oleh orang-orang yang raksasa-raksasa. Mereka berkata, kita ini seperti belalang. Mereka akan memakan habis kita. Bapak Ibu Saudara. Lalu bangsa ini ketakutan sedemikian rupa karena berita yang disampaikan oleh 10 orang pengintai ini. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua, mereka berkata, memang betul banyak orang raksasa di sana, tapi mereka akan kita makan habis karena Tuhan menyertai kita. Amin. Dan Tuhan bilang apa?
10 orang ini bersama dengan kelompoknya tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Maksudnya tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah yang disebut di sini sebagai tempat perhentian. Tempat terakhirnya bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka gagal mendengar. Mereka lebih mempercayai perkataan 10 orang. Nah Bapak Ibu, 12 pengintai ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang pilihan. Kenapa 12? Karena Israel terdiri dari 12 suku. Ribuan puluhan ribu orang pada waktu itu dan dipilih satu orang. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang pilihan, orang pintar, pemimpin. Yang 10 orang pemimpin, yang 10 orang pintar ini bilang seperti itu. Bahwa negeri ini adalah negeri yang mengerikan. Kita tidak mungkin bisa memasukinya dan mendudukinya. Yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang mereka katakan dan sesuai dengan apa yang mereka dengar. 10 orang yang memperkatakan, sekian puluh ribu orang yang mendengarkan, semuanya tidak mendapatkan janji Tuhan. Mereka tidak masuk ke tempat perhentian itu. Tapi Tuhan bilang, Yosua dan Kaleb kedua hambaku ini bersama dengan keturunannya, merekalah yang masuk ke tempat perhentian itu. Bapak Ibu, hari ini perhatikan apa yang kita dengar. Amin. Di luar sana banyak sekali khotbah-khotbah yang bagus, menyenangkan telinga, menyenangkan daging. Daging itu suka apa Bapak Ibu Saudara? Suka dirangsang dengan penderitaan. Kalau ada yang namanya mari kita pikul salib, waduh rasanya semangat sekali daging ini. Nah Bapak Ibu Saudara, di YouTube, Instagram, Reels, Short, ya, TikTok, banyak sekali khotbah-khotbah pendek yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara, saya berikan tips. Kalau Anda mendengar cuplikan khotbah, lalu khotbah itu berkata, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan memberkati kamu. Jangan lantas Anda memutuskan bahwa orang ini adalah orang yang memberitakan kasih karunia. Ya, tapi belum tentu juga orang ini bukan orang yang memberitakan kasih karunia. Maksudnya orang yang di luar kasih karunia. Cara yang paling mudah adalah klik dulu profilnya. Klik profilnya, lihat seluruh khotbah-khotbah yang dia upload. Apakah semua khotbahnya adalah khotbah kasih karunia atau hanya sebagian. Kalau sebagian, tinggalkan, jangan di follow. Followlah orang-orang yang konsisten setiap waktu. Khotbahnya, perkataannya adalah tentang kebaikan Tuhan. Amin. Karena ketika Anda mendengarkan firman yang benar, firman tentang Yesus, firman yang memberitakan kebaikan Tuhan, maka kita akan masuk dalam tempat perhentian. Tapi orang yang suka mendengarkan kabar-kabar yang tidak baik, tidak benar, firman yang salah, kata Paulus minggu lalu, Injil yang palsu, Injil yang lain, maka orang itu tidak akan pernah bisa beristirahat. Jadi orang Kristen isinya wedi, takut, cemas, khawatir, mengeluh, dan mengeluh. Ada orang Kristen yang demikian? Banyak. Hari ini gereja semakin kosong, ditinggalkan. Mereka capek. Karena gereja sudah tidak lagi menjadi tempat untuk memberikan mereka jawaban. Di luar negeri banyak gereja diakuisisi, diambil, dijual, dibeli oleh diskotik, oleh mall. Bapak Ibu Saudara. Nah itu memang ironisnya hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dengarkan Injil. Karena Injil adalah satu-satunya, kata Paulus, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain berita tentang Injil, berita tentang Yesus Kristus. Ya, nanti satu kali saya akan khotbahkan apa yang saya khotbahkan di persekutuan hamba-hamba Tuhan bulan Agustus. Bapak Ibu Saudara tahu, ini yang saya khotbahkan itu Injil kasih karunia sama mereka. Tapi setelah mereka beribadah, apa yang mereka saling omongkan di luar sana antara pendeta dengan pendeta yang lain, beberapa nyampe ke telinga saya. Mereka bilang seperti ini, waduh khotbahnya kemarin keras sekali katanya. Loh padahal kan khotbah kasih karunia. Mereka bilang ini khotbah yang keras katanya. Tapi memang realitanya demikian. Jadi mereka mengakui bahwa tidak semua gereja memberitakan Yesus secara konsisten. Yesus hanya diberitakan dalam mereka setahun 2 kali. Waktu saya bilang setahun 2 kali, mereka semua nunduk. Tidak ada yang berani angkat wajah. Setahun Yesus cuma jadi topik,
bulan Paskah, bulan Natal. Saya bilang di tempat kami, Yesus jadi topik setiap minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengarkan Yesus lebih banyak. Amin. Ya. Dan mereka sangat diberkati. Jadi ada satu gembala gereja JKI yang mereka akhirnya ngomong dengan kami. Saya sama anak-anak, karena suami sudah meninggal, jadi istrinya yang menggembalakan. Gerejanya JKI Singotoro di daerah mau ke arah Candi Golf, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka bilang seperti ini, kami pokoknya sekarang selalu dengarkan khotbah-khotbah dari JKI Puri Marina. Kami belajar dari situ. Dan mereka sekarang perjamuan kudus juga setiap minggu. Dan yang paling menarik apa? Mereka bilang, sekarang kami menikmati berkat-berkat yang sama seperti yang dialami gereja JKI Puri Marina. Kita berikan tepuk tangan. Mereka sekarang membangun Bapak Ibu Saudara, dan mereka membangun juga dengan cara-cara yang ajaib. Tiba-tiba ada orang mendek di depan gerejanya ngomong, loh ini lagi bangun ya? Iya gitu. Oh ya udah, yang ini bagusnya dikasih ACP aja. Waduh Bapak Ibu Saudara, itu kan mahal. Lalu orang ini bilang, ini semua nanti dibuat ACP, bagus, saya yang bayar semuanya. Tiba-tiba saya bilang, waduh luar biasa Bu, puji Tuhan. Dan ibu ini mengikuti setiap minggu khotbah-khotbah di gereja kita. Semua hamba-hamba Tuhan diikuti semua. Mereka haus mendengarkan. Dan gereja kita menjadi berkat bagi gereja yang lain. Kemarin dari Batam, kakak kelas saya waktu saya studi di Jakarta, dia adalah kakak tingkat saya, pelayanan di Batam, gereja Kasih Karunia juga. Jadi sering ke Josephine karena dekat Singapura, Bapak Ibu. Nah, dia bilang gini, kan dia pasang status, saya bilang, wah Kak ini gedung gerejanya ya, bagus, saya bilang gitu. Amin Dek, gitu. Terus dia ngirim foto, tas warna kuning gitu, desainnya anak-anak. Saya pikir ini maksudnya apa kok tiba-tiba ngirim foto tas. Lalu dia bilang gini, kami terinspirasi dari gerejamu Dek. Ya, kami sekarang juga pesen tas untuk penyerahan anak diisi barang-barang itu. Terus dia bilang sering-sering ya posting status story tentang gerejamu supaya kami dapat belajar. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan pakai gereja kita untuk menjadi berkat bagi banyak gereja. Nah, saya tahu ini semua karena pekerjaan Tuhan yang mengasihi gereja ini, amin. Saya pun produk yang diselamatkan dari gereja ini, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Jadi gereja ini memang benar-benar Tuhan sayang, Tuhan pakai untuk menyelamatkan banyak orang, amin. Yuk sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Saya, Pak Didi, ya, semua yang baru-baru datang juga kita diselamatkan dari gereja ini, Bapak Ibu Saudara. Dan gereja ini menjadi gereja yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Untuk tentang beberapa orang yang masuk ke tempat perhentian. Ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada berapa saudaraku? Ada berapa? Sejumlah orang, katakan sejumlah orang. Akan masuk kemana saudaraku? Tempat perhentian. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, Yesus Kristus, tidak masuk. Karena apa saudaraku? Ketidaktaatan mereka. Sejumlah orang dengan mereka yang menyebut sebagai bangsa Israel banyak mana? Sejumlah atau bangsa Israel saudaraku? Banyak bangsa Israel, artinya memang tidak banyak orang-orang yang akan menikmati Injil kasih karunia. Jadi kalau Anda di grup Grace Revolution Indonesia, itu ada grupnya di WA, itu pendeta-pendeta itu sampai bingung cari gereja untuk jemaatnya. Kemarin ada yang muncul, tolong info di Surabaya dan di Bandung gereja mana yang Grace katanya, karena jemaatnya ada yang mau ke sana. Lalu kita bantu, oh Surabaya ada gereja ini, gereja ini. Kesulitan cari gereja yang pengajarannya benar-benar kasih karunia. Masih sangat jarang sekali di Indonesia, apalagi di kota Semarang. Jadi pendeta-pendeta yang sayang dengan jemaatnya, mereka benar-benar menjaga supaya jemaatnya tidak mendengar Injil yang lain yang akan membuat jemaatnya jadi tidak bisa tenang dalam hidupnya. Kami mau jemaat di sini semuanya tenang, amin. Adem ayem tentrem selaminyo awet enom, amin. Ya, leloro padha lunga, iblis setan ora dulit, leloro padha lunga. Amin jemaat, kalau kita tenang sakit penyakit pergi. Amin. Kalau kita tenang rezeki berdatangan. Nah, Bapak Ibu Saudara.
Ketenangan, damai sejahtera itu mendatangkan banyak hal yang baik dalam hidup kita. Nah, sejumlah orang memang sedikit sekali, Bapak Ibu Saudara. Yang besar hanya gerejanya Pastor Prince itu, waduh itu sudah puluhan ribu jemaatnya. Sangat banyak sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi banyak orang tidak bisa masuk ke tempat perhentian. Hanya sedikit orang dan ini sangat ironis sekali. Ini berbicara tentang Yesus pernah berkata ada dua jalan, lebar dan sempit. Ini bukan bicara jalan dunia dan jalan surga. Ini semua berbicara kalau jalan itu adalah Yesus. Amin. Jalan itu adalah Yesus. Tidak ada seorang pun yang pernah mengumamakan dirinya adalah jalan. Dan jalan sempit adalah Injil yang benar, jalan yang lebar adalah Injil yang lain. Saudaraku, pilihlah jalan yang sempit. Amin. Yesus yang benar, Injil yang sejati, yang akan menyelamatkan, memulihkan kita, memerdekakan kita. Tapi jalan yang lebar itu adalah Injil yang lain, Yesus yang lain. Yang Alkitab berkata, barang siapa yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Nah, Pak Yakub, saya dan Pak Didi enggak mau jadi pendeta yang terkutuk, Bapak Ibu Saudara ya. Makanya kami mau memberitakan Injil yang benar, Injil yang sesungguhnya. Nah, kita lihat ayat berikutnya 7 dan 8. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari apa saudaraku? Hari ini, harinya Tuhan. Nah, hari perhentian itu adalah hari ini. Bukan nanti kalau duit kita banyak. Bukan nanti kalau pernikahan kita dipulihkan. Bukan nanti kalau anak-anak wis gede, wis gak sekolah, aku bebannya sudah ringan. Hari peristirahatan itu adalah hari ini. Apapun yang terjadi di hari ini, Alkitab berkata itu adalah hari peristirahatan. Amin. Tuhan mau Anda menjadi orang-orang yang beristirahat day by day. Hari demi hari. Bukan karena kenyataan, sekalipun mungkin toko lagi tidak baik, pekerjaan lagi tidak baik. Tapi Tuhan tetap berkata hari ini nak, beristirahat. Amin. Jangan dipikirin terus. Sekalipun hari ini kita lagi ketemu customer, klien yang menjengkelkan, bos tiba-tiba ngamuk, gak karuan. Tapi Tuhan bilang, nak sudah cukup. Hari ini beristirahat. Amin. Karena hari perhentian itu adalah hari ini. Ya, beritahu kiri kanannya, katakan hari perhentian itu hari ini. Hari ini. Besok hari Senin, firman Tuhan akan ngomong hari Senin hari perhentian kita. Hari Selasa hari perhentian. Sekalipun kita tidak sedang capek target, omset jauh dari target, Tuhan ngomong rest. Rest. Setiap hari Tuhan pengen ngomong sama kita rest. Amin. Tenang. Gak usah dipikiri. Yesus bilang apa? Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Ya. Tenang. Lepaskan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Amin. Semalam tiba-tiba lagi mau tidur. Mungkin istri lagi lemah Bapak Ibu Saudara. Karena biasanya dia gak demikian. Tiba-tiba ngomong gini, aduh bayangin ya. Mulai bulan depan uang sekolah anak kita sudah jadi sekian. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bukan naiknya langsung tinggi. Tapi karena kami harus mengangsur untuk persiapan masuk ke SMP. Jadi mulai dibayarkan mulai bulan depan. Kalaupun itu di ACC. Jadi langsung naiknya kan seperti uang sekolah besar. Saya tiba-tiba juga langsung begitu dengar omongan gitu, teng gitu kan Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bilang apa? Tenang, Tuhan yang menyediakan berkatnya. Amin. Tidur. Amin Bapak Ibu Saudara, tidur. Jangan mau diganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak penting. Biarkan Tuhan pemelihara kita, penjaga jiwa kita. Gembala kita yang baik yang akan memelihara kita. Amin. Nyatanya hari ini saya bisa berkhotbah dengan sukacita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, hari ini adalah hari perhentian itu. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti yang dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suara Tuhan untuk rest, janganlah keraskan hatimu. Amin. Ya, wes, ojo kakean komplain, nggak usah ngeyel kata Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan katakan, percayai. Biarkan kita bisa menikmati ketenangan. Amin, jemaat. Ya, jadi kalau besok Anda menghadapi situasi yang sulit, tiba-tiba Roh Kudus ngomong wes, nggak usah dipikirin, sudah stop.
atau tiba-tiba ada mobil yang nyelip Anda, atau motor tiba-tiba motong jalan kendaraan Anda, lalu Anda jengkel rasanya pengen dikejar, lalu Roh Kudus bilang, wes stop, gak usah dilanjutkan. Nurut aja, amin saudaraku. Nurut kepada pimpinan Roh Kudus. Dengarkan suara gembala kita, amin. Karena suara gembala akan memimpin kita kepada tempat peristirahatan. Amin, jemaat. Ya. Dengarkan suara gembala kita. Kalau Anda mendengarkan hari ini, besok juga Tuhan ngomong hari ini, jangan keraskan hatimu. Terimalah firman itu sekalipun bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang sedang kita hadapi, jangan keraskan hatimu. Terimalah dengan sukacita, percayalah sebab ya, ini adalah gambaran 10 orang pengintai dengan keturunannya, dengan bangsanya. Karena mereka mengeraskan hati, tidak mau percaya, mereka tidak pernah bisa beristirahat. Amin. Ya. Jangan keraskan hati. Jemaat, saya percaya adalah ada orang-orang yang lembut hatinya. Amin. Ya. Anda suka mendengarkan suara gembalamu, Yesus maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan gembala kita yang baik, suaranya itu pasti akan memimpin kita kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Amin. Saya beberapa hari yang lalu nganterin istri beli makanan kucing ya di toko gitu. Nah, waktu saya masuk toko, Bapak Ibu Saudara, memang gini, ada mobil lagi parkir, lalu saya parkir ngetek gini tapi nggak di belakangnya dia, maju gini aja. Tapi karena mobilnya kan bagus, mahal Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu saya lagi di kasir, lalu ada bapak-bapak itu berdiri di dekat mobil saya itu gini-gini. Wah, saya dari dalam Bapak Ibu Saudara lihat, waduh, Kak, kita ini nggak ngalangi loh padahal. Saya langsung lari, saya bilang, mas bentar. Kan mau bayar, saya bilang sebentar, saya lari, saya bilang apa? Om, minta maaf om, saya majuin mobil saya sebentar gitu. Lalu dia, oh ya, padahal sudah posisinya gini-gini Bapak Ibu Saudara, ini sudah mau kayak Mike Tyson nyari lawan ini. Saya datang dengan seperti itu, oh maaf om, saya majuin lagi mobilnya. Saya pikir sudah cukup jauh. Lalu dia langsung dari gini, oh ya, silakan. Lalu saya kembali masuk, orangnya bilang gini, masnya, harusnya seperti itu ya Pak ya. Oh iya, ngapain kita ngelayani orang seperti itu? Waduh bos saya, ternyata orang itu suka cari gara-gara. Memang bukan di rukonya dia, tapi sengaja diparkir di dekat rukonya yang jual makanan hewan ini. Nah bosnya ini juga sama-sama kayaknya sering tengkar sama orang itu. Waduh mas, kalau sudah tengkar, wes itu kayak nonton film, weng gitu. Saya ngomong, ngapain kayak gitu? Mending kita seperti benar ya mas ya. Nah Bapak Ibu Saudara, udah biarkan Roh Kudus memimpin. Amin. Akhirnya mungkin dia dongol, saya tenang aja. Nggak ada rasa jengkel, nggak ada rasa marah. Udah biarin aja. Nah apakah bisa seperti itu terus? Ya nggak mungkin lah Bapak Ibu Saudara ya. Kita kan masih daging ya, kadang kita lemah. Nah ini yang saya saksikan yang bagus saja gitu. Yang jelek-jelek gak saya ceritakan. Istri aja yang tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga sama bertumbuh. Tapi saya merasakan semakin hari emosi saya semakin ditahan. Saya tahu itu adalah suara gembala saya yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, domba-domba Yesus pasti mengenal suara gembalanya. Amin. Dan itu adalah Anda dan saya. Anda adalah domba kesayangan Yesus. Anda pasti mengenal suara gembalamu. Amin. Dia akan memimpin kita hari demi hari untuk terus beristirahat. Sebab hari peristirahatan itu adalah hari ini. Sebab andai kata Yosua, ya kan, perhatikan Yosua dan Kaleb telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Artinya memang Tuhan masih mempersiapkan hari perhentian itu. Kalau dulu di perjanjian lama, hari perhentian atau tempat perhentian itu berbicara fisik yaitu tanah Kanaan. Hari ini Tuhan berkata hari perhentian kita adalah hari-hari kita. Amin. Lebih enak mana? Lebih enak kita. Dimanapun kita ada, itu adalah tempat perhentian kita. Amin. Tidak berbicara lagi di satu tempat yaitu tanah Kanaan. Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian. Nah, Bapak Ibu Saudara kita perhatikan Yosua. Coba dilanjutkan bisa?
Sorry. Oke, sebentar. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Haleluya, amin. Jadi kita masih bisa menikmati apa yang Yosua dan Kaleb nikmati dari Tuhan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sebab kita tahu orang benar hidup oleh iman, bukan hidup oleh pekerjaannya atau usaha kerja kerasnya, Bapak Ibu Saudara. Memang demikianlah kebenarannya. Kalau dunia berkata, ya kita ditentukan dari bagaimana kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja apa lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab tidak pernah memberitahukan bahwa kita hidup dari usaha kita atau kerja keras kita. Kita hidup orang-orang benar oleh percaya kita. Semakin Anda percaya, semakin Anda akan melihat mujizat demi mujizat dari Tuhan. Amin. Semakin Anda percaya, semakin Anda akan menerima lebih banyak dari Tuhan. Sebab bagaimana kita bisa menerima, menikmati apa yang Tuhan janjikan melalui iman kita, saudaraku. Anda percaya, Anda menerima. Anda percaya, Anda menikmati. Anda percaya, Anda disembuhkan. Anda percaya, Anda dipulihkan. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa percaya? Paulus berkata dalam Roma pasal 10, kalau ia tidak pernah mendengar. Dan yang dimaksud oleh Paulus adalah mendengar tentang Injil yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebentar ya. Kok jelas? Nah, ayat berikutnya. Karena itu baiklah kita, nah ini yang saya katakan. Sama-sama baca saudaraku, 2, 3. Baiklah kita berusaha. Ya, apa yang kita usahakan Bapak Ibu Saudara untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Kenapa mereka disebut tidak taat? Karena ketika mereka mendengar firman Tuhan hari itu, mereka mengeraskan hati. Mereka tidak percaya. Tapi itu bukan kita. Amin jemaat. Karena kita di tempat ini kita mendengar, kita percaya dan kita diselamatkan. Amin. Jangan keraskan hati kita. Sebab perkataan gembala kita adalah perkataan yang akan memimpin kita ke tempat perhentian, tempat peristirahatan itu. Nah, tempat perhentian di perjanjian lama disebut dengan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Satu negeri yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang berdoa, kita pengen hidup diberkati melimpah lebih dari cukup. Jawabannya bukan bekerja lebih keras lebih banyak. Beristirahat lebih banyak. Bagaimana beristirahat lebih banyak? Mendengar yang benar. Amin. Yosua 24 ayat 13. Inilah gambaran fisik negeri perjanjian tanah perhentian yang diberikan Tuhan oleh Yosua. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang, katakan sama-sama, kamu peroleh tanpa, saya yang putih ya, dan kota-kota yang, jemaat, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang, bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah gambaran tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Saya katakan apa yang terjadi di perjanjian lama itu adalah bayangan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan bagi kita di saat ini. Amin. Tuhan mau bawa kita di satu kehidupan yang baru. Kehidupan di mana Anda menikmati, Anda menuai apa yang tidak Anda tanam. Amin. Anda menempati tempat yang Anda tidak bangun. Anda menikmati kekayaan yang tidak Anda usahakan. Amin. Mau atau mau? Mau atau mau? Coba tanya kiri kanannya, katakan, kamu mau gak? Ya kan? Nah, ayo sama-sama kita masuk ke tempat perhentian itu. Amin. Karena di dalam tempat itu usaha kerja keras kita tidak ada nilainya. Amin. Di tempat perhentian iman kita yang akan membawa kita menikmati semua yang Tuhan kerjakan. Amin. Anda mau hidup tenang, masuklah dalam tempat perhentian itu. Amin. Ini enggak cuma berbicara kekayaan, tapi ini juga berbicara tentang kesejahteraan, damai sejahtera, ketenangan. Banyak orang pengen tenang, bayar mahal Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka beli obat-obatan, vitamin supaya mereka berpikir kalau hari tua saya jangan sakit-sakitan, saya mau hari tua saya sehat. Mereka beli vitamin macam-macam, mereka berusaha sedemikian rupa supaya mereka bisa hidup tenang di hari tua. Dan mereka bayar dengan uang yang sangat mahal. Kabar baiknya hari ini,
Anda cukup mendengar Injil, Anda akan masuk dalam tempat peristirahatan. Anda akan dibuat tenang tanpa harus membayar sepeser pun. Amin. Keluarga Anda, pernikahan Anda akan dipulihkan tanpa Anda harus bersusah payah di dalamnya. Amin, saudaraku. Karena itu benar kata firman Tuhan, berusahalah untuk masuk dalam tempat perhentian. Kuncinya adalah ketika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Percayalah. Kalau Anda melihat tulisan ini Bapak Ibu Saudara, ini yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Ada dua kata, Ken dan Gad. 10 orang pengintai dan teman-temannya, mereka membuat dua kata ini, Ken dan Gad ini menjadi gini. Ken, Gad, ya, bisakah Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya, membawa saya ke tanah perjanjian? Harusnya mereka berkata, God can. Amin. Bukan can God. Nah, seringkali kita selalu seperti ini. Apa iso Tuhan menyelamatkan saya? Hutangku sudah terlalu banyak. Sudah enggak ada lagi jalan keluar. Tapi hari ini mari kita berkata bersama-sama, bukan bisakah Tuhan, tapi Tuhan pasti bisa. Amin. God can. Seperti Yosua dan Kaleb dia berkata, Tuhan yang menyertai kita akan membawa kita masuk menduduki negeri Kanaan itu. Dan mereka semua musuh-musuh kita akan kita makan habis. Amin. Dan apa yang terjadi hari ini, Yosua dan Kaleb bersama dengan bangsanya menduduki tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan majunya. Tanah yang tidak kita usahakan mereka menuai. Tanah yang mereka tidak kerjakan, mereka mendapatkan hasil. Amin. Dan itulah janji Tuhan untuk semua jemaat di tempat ini. Makanya kalau orang semakin mendengar kabar baik, dia akan bertambah awet muda. Amin. Ya kan? Karena enggak ada banyak pikiran, yang ada cuma pasrah berserah sama Tuhan. Mendengar lebih banyak, beristirahat lebih banyak, pasti Anda akan menerima lebih banyak. Amin. Ayo jemaat, kita katakan sama-sama 3 kalimat ini. 2, 3. Dan menerima lebih banyak. Amin. Haleluya. Siapa di sini yang mau menerima lebih banyak? Angkat tangan. Amin. Mendengar lebih banyak. Amin. Mari di akhir penghujung tahun 2024 ini dan kita masuk di tahun 2025, saya berdoa semua jemaat Anda akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Amin. Tidak peduli di satu semester tahun 2024, Anda mungkin kehilangan banyak, Anda minus banyak, Anda mengalami masalah banyak, tapi saya percaya dengan iman, mulai hari ini dan seterusnya Anda akan menerima lebih banyak daripada yang Anda kehilangan. Amin jemaat, karena Tuhan akan mengembalikan. Bahkan Anda akan dibuat terpana karena Anda akan menikmati hasil yang tidak pernah Anda usahakan. Anda akan menerima kekayaan dari orang-orang yang bekerja keras demikian rupa. Mereka akan membawa semuanya untuk kita, anak-anak yang dikasihnya. Amin. Anda akan menikmati satu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan sendirinya begitu mudah sampai seluruh hidup Anda dipulihkan dan menjadi berkat. Mari saya undang setiap pemain musik bisa mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita menyanyikan satu lagu. Saya ingin kita menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Anda menyanyikan lagu, berarti kita sedang mendengarkan. Karena lagu-lagu itu diciptakan biasanya dari perenungan firman. Jadi kalau Anda mendengarkan lagu, dengarkan lagu rohani. Amin. Lagu-lagu gereja. Karena lagu-lagu gereja akan membangkitkan iman kita. Amin, saudaraku. Ya. Mari katakan, Tuhan, kekuatan dalam hidupku hanya ada di dalam Yesus saja. Amin. Dia yang akan meneguhkan hati kita sehingga kita bisa percaya dan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kekuatan di hidupku, katakan sama-sama. Terima kasih. Ku dapat di dalam-Mu. Dengan penuh percaya, Kau teguhkan hatiku. Katakan tiada yang mustahil bagimu. Tiada
Katakan sebab aku percaya, sebab bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin. Kita percaya, percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan kekuatan di hidupku hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku, percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Benar Tuhan, kami percaya Yesus. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, setiap peristiwa bisa berubah dalam hidup kita, amin. Pekerjaan, pimpinan, bos, pertemanan, hubungan suami istri, semuanya bisa berubah. Tapi kalau ada percaya kepada firman, firman itu tidak pernah berubah dalam hidup kita, amin. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan sebab aku percaya. Benar Tuhan, namun karena firman-Mu yang selalu percaya, firman-Nya selalu digenapi bagi kita. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Jemaat Tuhan saja katakan bersama-sama, percaya bukan karena melihat, namun karena firman yang selalu. Benar Tuhan, ku percaya bukan karena melihat. Sekali lagi lebih keras, mari yang percaya angkat tanganmu. Kita percaya firman-Nya. Percaya karena melihat, yang selalu digenapi di hidupku. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu. Benar Tuhan. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami percaya setiap kali kami mendengar perkataan-Mu, kami boleh menikmati ketenangan itu terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Nama syara lama takara pasti nama-nama Tuhan. Mari setiap kita menyembah Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan, rasakan hadirat-Nya.
Dia ada di sini. Dia mengalir menjamah setiap kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Kasih-Nya tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Oh. Mari setiap jemaat angkat kedua tangan. Dia hadir di tempat ini, Dia melawat setiap kita. Dia berkata Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat menyayangi kita. Tubuh dan darahnya, nyawanya Dia berikan bagi kita. Untuk menebus hidup kita. Membayar lunas setiap pelanggaran dosa kita. Baik di masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Dia sangat menyayangi kita. Dan hari ini Dia mau Anda pulang sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Anda pulang menjadi orang-orang yang sudah sehat. Orang-orang yang pulang dengan membawa kesembuhan. Hari ini jangan pernah takut dan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Percayalah bahwa semua yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang kita inginkan, Tuhan sudah menyediakannya. Hari ini dengarkanlah perkataan gembala kita yang baik, Yesus Kristus namanya. Karena Dialah yang akan memimpin kita kepada tempat yang berumput hijau, tempat di tepi aliran air yang menyejukkan, yang memberikan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Engkau terus naik. Engkau menjadi semakin sehat, semakin kuat, umurmu panjang. Dan apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Dimakmurkan oleh Tuhan. Sehingga engkau berkelimpahan, menjadi kaya, semakin kaya, menjadi sungguh amat kaya dalam segala sesuatu. Sehingga oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kita. Memelihara hati, jiwa, dan pikiran kita. Dalam persekutuan, penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutus-Nya tinggal. Dia menetap dalam hidupmu. Dan memeteraikan kita semua menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang bersuka cita, semua yang sudah masuk dalam tempat perhentian rest, Shabbat Shalom, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Shabbat Shalom untuk kita semua, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, selamat bersaat teduh. Di depan tersedia makanan minuman, mari kita berfellowship menikmati kebaikan Tuhan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.